Arman menghampiri Linda, dia menatapnya dengan lembut. Meski sebenarnya ada kemarahan terhadap istrinya itu di dalam hati. "Kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu sadar kamu sudah menyakiti Anita?" ujar Arman selembut mungkin. Dia ingin berbicara dari hati ke hati. Linda membolakan matanya, menidurkan bayi di sampingnya. Lalu menatap suaminya penuh kekecewaan. "Jadi kamu lebih mempercayai Anita daripada aku?" "Aku tidak melakukannya. Dia yang gila, berani menyakiti dirinya sendiri hanya agar aku disalahkan." Suara Linda terdengar parau, sepertinya dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar air matanya tidak jatuh. Arman mendesah, bibirnya tersenyum tipis penuh kegelisahan. Antara percaya atau tidak, kalau yang dikatakan Linda benar. Setelah menikah hampir setahun lebih, dia mulai menyadari sesuatu. Linda sangat mudah terpancing emosi, dia terkadang labil dan gampang terprovokasi, hingga membuatnya sulit percaya dengan perkataan istrinya itu. Tapi, seandainya benar, Linda melukai Anita, maka pastinya Anita sudah memprovokasinya. Karena, tidak mungkin tiba-tiba saja istrinya itu melukai Anita. Apalagi dengan keadaan Linda yang tidak bisa berjalan. "Aku hanya ingin kejujuran, ini bukan masalah kecil. Ini sudah kriminal Linda." Arman menyentuh tangan istrinya lembut dengan mata yang menatapnya dalam. "Hahaha, kamu tidak mempercayaiku, Ar. Meski aku memang pemarah, tapi aku tidak akan segila itu bisa menyakiti orang." Linda tertawa getir, penuh luka. Lalu sesaat kemudian, dia menangis sesenggukan. Arman hendak membawanya ke dalam pelukan, tapi Linda menepisnya dengan kuat. "Jangan menyentuhku selama kamu belum percaya kepadaku," raung Linda dengan kecewa. Arman mendesah, dia menyugar rambutnya kasar. Lalu mengedarkan pandangannya ke segala arah, dia mengamati isi kamarnya dengan teliti. Coba mencari tahu siapa yang salah dan benar sebenarnya. Dia menghela nafasnya gusar, sorot matanya menajam dengan raut wajah yang masam. "Aku akan melihat kondisi Anita sebentar," pamitnya kepada sang istri. Sesaat kemudian dia pergi keluar dari kamarnya. Untuk melihat kondisi Anita di rumah sakit, Arman bertemu dengan asisten rumah tangga yang disuruhnya untuk menemani Linda saat bertemu Anita tadi. Lalu dia menanyakan sesuatu, dan Arman mendapatkan sebuah kenyataan yang mencengangkan. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Lalu segera pergi ke rumah sakit. Rumah sakit, Arman menghubungi Dani untuk menanyakan di mana ruangannya. Setelah Dani memberitahukan di mana ruangan tempat Anita dirawat, Arman bergegas menuju ke sana. Arman segera memasuki ruangan yang dimaksud oleh Dani. Tampak di sana Anita sedang duduk di atas tempat tidur pasien dengan tangan yang dibalut perban. Sedangkan, Dani sedang duduk di kursi yang ada di samping pasien. "Anita, bagaimana keadaanmu?" tanya Arman, setelah berdiri di samping Dani. "Sedikit lebih baik," ujar Anita dengan raut wajah sedih dan meringis kesakitan. "Maaf Pak Arman, tapi sepertinya Anda harus lebih tegas lagi kepada istri Anda. Ini sudah keterlaluan, ini sudah kriminal," ujar Dani dengan nada tidak kesalnya. "Apa kamu yakin kalau yang salah adalah istriku?" Arman menoleh ke arah Anita sekilas. Dia bisa melihat perubahan raut wajah Anita saat ia tatap. Rona wajahnya tampak sedikit memucat, dengan kecemasan yang tampak dari raut wajahnya. Namun hanya sebentar saja, karena sesaat kemudian Anita tampak sudah kembali biasa. "Apa maksud Anda Pak Arman? Apa Anda meragukan istri saya? Padahal sudah sangat jelas dia menjadi korbannya. Lihat dia sampai terluka, dan itu adalah ulah istri Anda." Dani berkata dengan tegas. Dia marah kepada Arman yang terkesan menyepelekan apa yang terjadi saat ini. Arman tersenyum sinis. "Baiklah, saya tahu kamu akan membela istrimu. Karena dia terluka, tidak mungkin kan Anita sengaja menyakiti dirinya sendiri hanya untuk membuat Linda terlihat salah." Arman tersenyum tipis, dengan nada bicara penuh penekanan.
Matanya melirik ke arah Anita sekilas. Dani mengeratkan rahangnya, kesal mendengar apa yang dikatakan oleh Arman. Dia tahu apa arti dari perkataan Arman itu. Arman sedang meragukan istrinya, dan menganggap istrinya sengaja menyakiti diri sendiri agar Linda disalahkan. Jika Anda tidak percaya dengan istri saya, mari kita bawa ke jalur hukum. Maka semuanya akan terbukti, kalau istri saya benar dan istri Anda salah. Lanjut Dani penuh emosi. Kamu pasti akan menyesal jika masuk ke jalur hukum, karena semua bukti mengarah pada Anita. Dia sengaja menyakiti diri sendiri, untuk membuat Linda disalahkan. Tegas Arman, dia menatap Anita dengan tatapan mengintimidasi. Dani berdiri dari duduknya, memposisikan diri berdiri berhadapan dengan Arman. Matanya menatap Arman penuh emosi. Jangan karena merasa punya uang, terus bisa memanipulasi kebenaran Pak Arman. Arman menghela nafas kasar, berusaha agar lebih tenang. Jangan emosi Dani, karena kamu yang akan rugi nantinya. Kamu tahu betul saya orangnya seperti apa. Saya tidak akan membenarkan sesuatu yang salah, dan menyalahkan sesuatu yang benar. Arman berkata dengan santai, berusaha meredam emosi, tidak mau jika sampai ada pertengkaran antara dirinya dengan Dani. Mereka sudah berteman dan menjadi rekan kerja lumayan lama. Dani adalah orang kepercayaannya. Dia orang yang jujur dan ulet. Arman tidak mau kehilangan persahabatan hanya karena masalah ini. Dan, sudahlah. Masalah ini jangan diperbesar lagi, aku sudah memaafkan Linda. Kalian jangan bertengkar lagi. Anita berkata dengan lirih, ada setitik air mata menetes dari sudut matanya. Entah air mata asli, atau air mata buaya untuk akting saja. Anda lihat sendiri bagaimana baiknya istri saya, dia bahkan rela memaafkan kesalahan istri Anda yang sangat fatal itu. Dani menggenggam tangan istrinya penuh cinta. Arman geleng-geleng kepala. Baik, sekarang coba katakan bagaimana bisa Linda yang tidak bisa berjalan mengambil pisau buah yang letaknya di atas nakas. Bukankah untuk mengambil pisau buah itu, Linda harus jalan kaki? Arman tersenyum sinis, menatap Anita dan Dani bergantian. Apa Anda tidak melihatnya Pak Arman, piring buah jatuh dan buahnya berceceran. Itu karena, saat itu saya memindahkan piring buah ke atas kasur. Agar Linda mudah untuk memakannya, tapi dia malah mengamuk dan melempar piring buah itu. Lalu, dia menggunakan pisau buah untuk menyakitiku. Jawab Anita penuh keyakinan, bahkan air mata turut membasahi pipinya. Kalian mungkin tidak tahu, kalau ada kamera CCTV di kamar kami. Dan semuanya akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Arman menyeringai. Wajah Anita seketika memucat, tangannya gemetaran, Dani bisa merasakan hal itu. Kamu kenapa sayang? Dani memperhatikan istrinya lekat-lekat. Sepertinya, dia ketakutan. Karena aku akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Apa aku kirimkan saja rekaman CCTV itu ke HP-mu sekarang, Dani? Arman sengaja menekankan kata CCTV, membuat Anita semakin terintimidasi dan ketakutan. Baik, jika memang ada rekaman CCTV, silahkan kirimkan sekarang juga. Tantang Dani. Dani yakin kalau Arman hanya sedang menggertaknya saja. Baiklah. Mari kita hitung sampai 3. Jika Anita memang yakin tidak bersalah, maka dia tidak akan keberatan melihat rekaman CCTV ini, karena jujur saja kalau sebenarnya saya sudah melihat rekaman CCTV itu di rumah. Jadi saya yakin siapa yang salah di sini sebenarnya. Arman mengeluarkan HP miliknya. Aku yang salah. Tiba-tiba saja Anita berteriak, membuat Arman dan Dani terkejut. Tapi Arman masih mengotak-atik HP-nya. Apa maksudmu An? Dani menatap istrinya dengan tatapan penuh kecemasan, takut kalau apa yang dikatakan oleh Arman ternyata benar. Aku memang menyakiti diriku sendiri, aku marah kepada Linda. Dia menghinaku habis-habisan padahal aku hanya minta maaf padanya, hingga aku merasa sakit hati dan akhirnya menyakiti diriku sendiri.
Akhirnya Anita jujur, dia berkata sambil terisak-isak. Aku tidak percaya kamu melakukan itu, kamu pasti merasa terintimidasi dengan perkataan Pak Arman kan? Dani mengguncang tangan istrinya dengan cukup kuat, hingga Anita meringis kesakitan. Hentikan Dani, kamu menyakiti istrimu, ujar Arman, sambil menarik tangan Dani yang masih mencengkram tangan istrinya dengan kuat. Dani menatap nyalang ke arah Arman. Dia begitu marah saat ini. Ini bukan urusan Anda Pak Arman, jika memang benar istriku yang salah, maka saya tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Tegas Dani, yang membuat nyali Anita ciut.